kita berdoa. Kan tangannya orang Arab besar, jadi kurang lebih 1 kilo. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah 4 mud, 1 syah. 4 mud. Imam Abu Hanifah 4 mud itu sekitar berapa? Sekitar 3 kilo sampai 3,5 kilo jumlahnya. Kenapa Imam Abu Hanifah dia konversi ke kurma? Dia konversi ke kurma, bukan ke beras. Jadi nilainya sama dengan 3 kilo. Jadi jangan heran kalau di bagian-bagian India sana kalau fidyahnya tinggi. Jadi kalau kita bayangkan Pak, kalau 3 kilo, 1 kilo kurma di negeri kita kurang lebih yang kurma standar, jangan ajwa. Ajwa 250 1 kilo. Yang kurma standar kira-kira 50.000. Jadi fidyahnya kali 3 berarti 150. Jadi jangan heran 150. Begitu juga nilai zakatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah membolehkan zakat uang. Dia bolehkan. Karena sesuai dengan kebutuhan. Dulu tidak ada uang. Dulu barter. Tapi zaman sekarang kata Abu Hanifah sudah ada mata uang, maka boleh berzakat fitrah pakai uang, tapi dengan catatan kata Abu Hanifah harus dikonversi ke jangan beras, ke kurma. Jadi bayangkan kalau di kurma berapa yang harus kita bayar zakat fitrah. Kalau 50.000 kan 2,5 kilo, berarti 100 sekian Pak. Nah, sekitar 150 lah kurang lebih kita harus bayar zakat fitrah per kepala. Nah, walaupun Imam Syafi'i menjelaskan kembali ke makanan pokok masing-masing. Nah, ini ada jelas. Karena tidak mungkin saya mau bayar pakai kurma, karena saya tidak makan kurma setiap hari. Maka kata Imam Syafi'i, kalau kita makan sagu, kita makan nasi, maka bayar sesuai makanan yang kita makan. Jadi, apakah ada pertentangan? Ini tidak ada pertentangan. Silahkan, mau dipilih yang mana. Menunya terbuka, semua menunya sahih, halalan thayyibah, boleh kita makan, tidak ada masalah. Jadi begitu nilai jumlah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan paling bagus fidyah setiap hari kasih makan orang. Itu yang paling afdal, paling utama. Walaupun Imam Hanafi mengatakan boleh nanti 1 bulan sekali. Jadi kalau kita yakin ini orang tua kita kan sudah tidak berpuasa 1 bulan. Berarti di awal Ramadan langsung kita bayar cash. Imam Abu Hanifah bilang boleh. Bahkan kata Abu Hanifah, kalau seandainya dia membutuhkan lebih daripada beras, boleh kita kasih uang, karena uang segala-galanya hari ini. Kalau dulu kan tidak ada mata uang Pak di zaman Nabi. Sekarang segala-galanya uang, mau apa saja uang. Maka Abu Hanifah katakan boleh diuangkan langsung, karena jangan sampai kata Abu Hanifah setiap hari dikasih tidak terasa. Maksudnya apa? Tidak efeknya sama orang miskin, tidak terlalu kenyang. Kalau langsung dikasih 30 hari, kalau kita mungkin 30.000 sekarang makanan per piring, berarti 900.000 terasa untuk orang miskin. Jadi dia bisa tutupi kebutuhannya selama bulan suci Ramadan. Tapi kalau tiap hari 1 kilo beras, dia tidak ada lauk lagi. Setengah mati, belum ada sayurnya, belum ada ikannya. Jadi kalau langsung dikasih kata Imam Abu Hanifah lebih terasa, lebih bermanfaat. Jadi dua-duanya boleh kita pakai. Mau setiap hari atau mau 1 kali. Hanya kalau setiap hari biasanya kita kasih fidyah ini bingung. Karena dia untuk 1 orang saja Pak, 1 menu makanan. Jadi jangan kalau mau dimasak boleh, tapi jangan nasinya atau saja dimasak. Kalau kurma tidak apa-apa, orang tidak pakai kurma, tidak pakai nasi sayur. Jadi kalau memang makanan mau dimasak untuk 1 orang, nasinya untuk kenyang, kemudian taruh lauk-lauknya, itu boleh. Tapi memang kalau tiap hari agak suka kita mau kasih orang. Nah, tapi boleh, setiap hari juga boleh. Itu kira-kira jenis dari fidyah, dan bebas kita mau pakai cara bagaimana. Yang jelas saudaraku yang berbahagia, pentingnya utang-utang puasa ini harus dibayar. Yang biasa kita kelupaan kalau keluarga yang meninggal, itu biasa kita kelupaan. Nah, kemudian mazhab menjelaskan Imam Abu Hanifah sama sekali tidak ada fidyah. Imam Syafi'i katanya kalau dia meninggal orang tua kita memang dia sudah rentah, berarti tidak perlu kita ganti dengan puasa. Kita ganti saja dengan fidyah, karena memang dia bayar fidyah, bukan untuk puasa, bukan untuk qada. Jadi umur 90 tahun orang tua kita meninggal, ada utang puasanya, jelas 1 bulan dia tidak berpuasa, tidak usah kita ganti dengan puasa. Tapi kita ganti dengan fidyah selama 1 bulan.
Tetapi kalau hanya sakit, kemudian istri kita yang meninggal melahirkan, nimpas dan sebagainya, ya alangkah bagusnya kita ganti. Maka menurut Imam Syafi'i kalau istrinya meninggal, bareng-bareng dengan suami dengan anaknya boleh, tapi anaknya sunat. Maksudnya hukumnya yang wajib suaminya, tetapi anaknya boleh bantu supaya puasanya bisa hari ini anaknya, besok bapaknya, besok anaknya lagi, besok bapaknya kan. Tapi jangan 1 kali 10 orang berpuasa 1 hari. Itu tetap terhitung 1, Pak. Jangan dibodoh-bodohi hukum, ya kan? Itu tetap terhitung 1. Demikian kira-kira yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ada yang perlu kita bahas? Tafadhal.